Untuk nomor 17, ketika seseorang memakan cabai atau makanan pedas, maka akan mengeluarkan keringat. Hal apakah yang memicu mekanisme ini? Nah, ini adalah optionnya A, B, C, D, dan E. Kita bisa baca sama-sama, atau kalian bisa baca masing-masing di drillingnya. Kita masuk langsung saja ke pembahasannya. Yang menyebabkan rasa pedas ketika kita makan cabai atau cabe, lombok orang Makassar bilangnya. Cabai menghasilkan capsaicin yang akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nociceptor polimodal. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah, maka sensor ini akan diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga menyebabkan berkeringat seperti sedang berolahraga. Keringat yang merupakan salah satu efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Maka kita kembali ke optionnya. Cabai menghasilkan suatu reaksi melepaskan gas. Oke, bukan A. B. Capsaicin merupakan senyawa utama pada cabai, tidak begitu dibutuhkan, tidak juga bahas itu. C. Respon tubuh saat terdedah dengan capsaicin adalah sama dengan respon tubuh saat berolahraga. Oke, ini sama dengan pembahasan. Kemudian delta saat capsaicin mencapai lambung, senyawa ini memicu cedera ringan pada dinding lambung. Bukan ini yang diminta di soal. E. Seluruh penjelasan di atas tidak tepat. Oke, yang E bilang semua option salah. Nah, di antara semua option ternyata C yang paling tepat. Karena ketika kita memakan cabai atau cabe, itu tubuh kita merespon seperti kita sedang berolahraga. Maka jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 18, setelah melakukan olahraga secara teratur selama 1 bulan, detak jantung Budi pada saat istirahat menurun dari 70 detik per menit menjadi 50 detik per menit. Meski demikian, cardiac output atau volume darah yang dipompa selama 1 menit tidak mengalami perubahan. Nah, perubahan berikut ini yang mengakibatkan kondisi tersebut adalah optionnya olahraga meningkatkan efisiensi A, B, C, D, E. Kita nanti langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, ini penjelasan cardiac output, volume darah yang dipompa selama 1 menit. Cardiac output ini tergantung pada detak jantung atau yang kita sebut dengan heart rate atau HR. Kemudian stroke volume, ini adalah jumlah volume darah yang dipompa setiap kontraksi. Maka CO sama dengan HR dikali SV. Nah, kasus di soal, sebelum rutin olahraga, HR-nya 70 detak per menit. Kemudian setelah rutin, disebut sebagai HR2, 50 detak per menit. Nah, CO tetap sebelum dan setelah rutin olahraga. Berarti CO1 dan CO2 dimisalkan 7000 mili per menit. Kemudian, maka kita bisa menghitung bahwa ketika sebelum, stroke volumenya sebesar 100 mili, sedangkan setelah, stroke volumenya adalah 140 mili. Jika dibandingkan, SV setelah rutin berolahraga akan meningkat. Maka kita kembali menganalisis satu persatu optionnya. Kesimpulan tadi kan adalah stroke volume untuk kasus setelah olahraga itu makin meningkat. Oke, yang paling tepat itu adalah option yang C, bahwa olahraga secara teratur menyebabkan stroke volume pada meningkat sehingga detak jantung pada saat istirahat melambat.